Jadi begini, saya sendiri pernah berinteraksi langsung ya dengan penutur bahasa Suryani. Bukan dengan Mama Gufron ya Gus? Ya, jadi saya dulu pernah kebetulan saya dulu kuliah di Suriah, itu ada komunitas yang memang masih menggunakan bahasa Suryani. Di daerah Maklula namanya, itu memang bahasa Suryani ini adalah bahasa ya kuno, memang muncul sejak masuk ke Suriah itu abad keempat. Masehi itu sampai sekarang masih digunakan. Tetapi sejauh yang saya tahu bahasa Suryani ini digunakan oleh mereka yang populasinya cukup banyak sebetulnya, ada 1 juta penutur. Dan yang kedua, selain mereka yang menggunakan orang-orang Kristen Ortodoks, bahasa Suryani ini kalau di pesantren lebih banyak atau di Klenik. masyarakat lah itu identik dengan klenik ya. Karena selama ini banyak dipakai sebagai jimat seperti yang tadi ditunjukkan itu adalah tulisan layar, ya? Jimat sebetulnya itu ya, karena di kitab-kitab kitab Al-Awfaq misalnya anti peluru atau kitab Syamsul Ma'arif dan lain sebagainya itu adalah kitab tulisan-tulisan yang memang untuk perdukunan gitu ya. Dan mungkin memang dulu masuknya lewat situ Mama Gufron ini. Karena kalau saya lihat latar belakangnya kan dulu pengembara. Setelah pesantren di Banten dia pengembara. Dia memang lari kemana-mana dan oleh gurunya dibilang bahwa jangan kembali ke Banten kalau belum jadi orang. Gitulah istilahnya gitu. Pengalamannya bermacam-macam. Nah itu sampai pernah jadi pengamen dan seterusnya. Mungkin dari situ dia mulai manjurlah perdukunannya. Mungkin seperti itu. Nah gini saya kira. Kita perlu memilah saya kira terkait Mama Gufron ini. Ada hal-hal yang syariah dan ada yang non syariah. Tentu kita juga jangan terlalu supaya kita jelas posisinya. Misalnya begini ya, yang non syariah itu misalnya begini, dia mengaku mengarang kitab 500 judul dalam bahasa Suryani. Itu kan secara agama nggak ada pidananya kecuali bahwa kebohongannya gitu. Dan mungkin atau tidak, mungkin saja. Bukan suatu hal yang mustahil. Kalau dia bikin judulnya saja kan gampang gitu kan. Desain covernya aja kan bisa, itu sudah jadi buku. Dalamnya bahwa di dalamnya nggak ada ketikannya kan nggak apa-apa itu. Tapi tetap disebut sebagai buku. Karena buku tulis pun juga buku kan gitu. Itu nggak harus ada isinya. Nah kemudian misalnya kita tidak bisa menghakimi pengalaman gaibnya. Bahwa dia misalnya pernah ngobrol dengan semut. Ini kan nggak ada dosanya secara syariah gitu. Dan sebetulnya begini, saya mungkin agak berbedanya begini. Kalau dalam literatur yang pernah saya baca ya di pesantren, bahwa apa yang dialami oleh para nabi itu mungkin dialami oleh para wali sebetulnya. Itu misalnya berbicara dengan hewan tadi itu nabi pernah melakukan, mungkin saja dialami oleh para wali. Tetapi kan kalau kita lihat memang Mama Gufron ini tidak identik dengan wali, karena wali itu kan wali ini mesti berilmu itu. Wali ini juga ada kesalehannya. Nah, kesalehan inilah yang aspek syariahnya itu. Ada hal-hal di dalam agama itu, ini begini, di agama itu kebebasan berkeyakinan itu dijamin, jelas itu. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin itu bukan hanya tidak boleh memaksa orang beragama tertentu, tetapi tidak bisa. Memang keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, tidak mungkin dipaksakan. Nah, terus kemudian mafhum aulawinya adalah kalau beragama saja tidak boleh dipaksa, apalagi berkeyakinan tertentu. Kita memaksakan keyakinan kita, madhab kita misalnya atau ormas kita kepada orang lain, ini tidak diperbolehkan. Nah aspek syariahnya apa menurut saya? Nah di agama tuh dikenal dengan ada istilah yang maklum minaddin biddarurah. Ada hal-hal yang sudah disepakati, yang qat'iyud dilalah. Ini hal yang tidak bisa dibantah. Misalnya begini, di agama ya, bahwa sholat itu 5 waktu misalnya. Tuhan itu Allah, itu hal yang tidak mungkin didiskusikan lagi. Nah, kecuali kalau tadi masalah kunut, masalah lain sebagainya itu bisa didiskusikan. Tetapi ada hal-hal yang maklum minaddin biddarurah. Nah, hal yang mungkin menjadi nah itu tadi, itu misalnya adalah ketika Mama Gufron ini bilang bahwa tidak perlu sholat, cukup sedekah ke anak yatim. Nah ini tidak bisa diterima secara kacamata syariah.
Itu. Sekalipun untuk kalangan terbatas internal yang untuk bersangkutan pribadi. Dia sendiri tidak apa-apa kalau dia meyakini Dampak itu. untuk yang lain ya. Tetapi ketika masuk ke ranah publik kan ada hukumnya sendiri. Dan sebetulnya Islam itu sudah menekankan pertama bahwa kita diperintahkan untuk berbicara sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh komunitas kita. Makanya di Al-Quran itu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Semua nabi itu diutus pasti dengan bahasa kaumnya. Nah, kecuali Mama Gufron diutus ke dalam komunitas semut misalnya. Nah, itu tapi kan tidak, karena wahyu sudah terputus. Sudah nggak ada nabi lagi, sudah nggak ada orang komunikasi dengan Allah, itu sudah nggak ada. Itu bahwa maka sebetulnya seharusnya sebagai seorang, apalagi ini kiai katanya kan gitu, harusnya dia berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa kaumnya, sehingga bisa dipahami dan ada manfaatnya. Kemudian sebetulnya di Islam sendiri terkait masalah komunikasi, terkait masalah apapun sebetulnya Islam itu sangat menghindari timbulnya fitnah. Itu misalnya dulu Nabi pengen merenovasi Ka'bah, tetapi itu pun Nabi tunda karena rawan disalahpahami, dan banyak kebijakan-kebijakan lain yang saya kira perlu diperhatikan karena sekarang kan menimbulkan keresahan. Nah, sebetulnya meskipun saya tidak setuju kalau ini penyelesaiannya hukum, menurut saya paling baik adalah dialog. Karena apa? Misalnya dulu kan di Bantul kan kemarin terjadi Idul Adha ya. Saya sudah telepon Gusti Allah. Nah, misalnya saya didatangi, kemudian didatangi oleh oleh pengurus NU pada saat itu. Dialog mempan, Gus. Iya. Mempan. Jadi gini. Kalau yang bersangkutan menolak gimana? Kalaupun misalnya dia punya pengalaman seperti itu, tolong jangan diceritakan ke orang lain gitu. Karena ini bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan fitnah. Dimanapun kan selalu begitu. Likuli maqamin maqal kalau dalam bahasa Arab itu. Ada perkataan-perkataan itu yang punya tempat gitu. Nah sekarang begini, terus kemudian saya juga saya sebenarnya pemikirannya sama ya. Ini saking banyaknya pengen ditumpahin semua. Saya tuh gak membayangkan bahwa malam hari ini mau diskusi tentang Mama Gufron. Karena saya waktu pertama kali lihat video-videonya juga, saya kira ini hanya lelucon saja gitu. Ini lelucon, jok dan seterusnya. Karena sekarang banyak sekali konten. Punya pasukan malaikat loh seperti itu. Nah ternyata kita memang sampai mendiskusikan ini karena memang pengaruhnya banyak mungkin ya, pengikutnya juga banyak, dan bahwa pengaruhnya banyak itu ya dibuktikan dengan kunjungan banyak tokoh-tokoh penting ke sana gitu, sehingga hal-hal seperti, tetapi menurut saya ini ya hal-hal yang harusnya tidak menjadi problem di tengah masyarakat kita. Karena apa? Karena persoalan yang lebih penting itu banyak gitu. Salah satu hal yang mungkin kita tidak banyak memperhatikan adalah ada salah satu peneliti namanya Hasan Askari, dia bikin Islamicity Index, indeks keislaman negara-negara di berbagai negara di dunia, dan ternyata Indonesia itu tidak pernah masuk ke 50 besar. Artinya kita ini muslimnya mayoritas, tapi kalau diukur dengan nilai-nilai keislaman ini masih sangat jauh sekali. Substansi keislaman ya maksudnya gitu ya. Tapi soal dialog sepertinya MUI harus komentar, Gus, bahwa kalau diajak dialog itu sudah menjadi bagian solusi bersama dengan Mama Gufron. MUI sepakat Pak Kiai? Mempan nggak Pak Kiai? Kita selalu mengedepankan yang diajarkan adalah untuk melakukan dialog gitu. Tapi kan selalu gagal menembus inilah yang kita ingin terus melakukan sampai pada titik temu untuk mendapatkan kesimpulan tadi itu. Ketika tidak ada, maka berarti tidak ada itikat baik, kan begitu. Maka kemudian langkah yang dilakukan. Jadi pesan moral dari diskusi malam ini, saya kira ini betul yang tadi disampaikan oleh Gus Nasik, misalkan ini hanya lelucon saja, seterusnya iya bisa saja, tetapi ini lelucon yang sudah masuk ke ranah wilayah akidah, wilayahnya ibadah, maka tidak boleh membuat guyonan dalam wilayah akidah dan agama. Kalau dirinya sendiri di tempat tidur, nggak terdengar anaknya, tetangganya, nggak ada masalah. Itulah negara itu melindungi. Ketika dia, mohon maaf, ketika orang sendirian, nggak masalah. Tapi ketika keluar dari kamarnya, berarti ada hak keluarga. Ketika keluar dari tangga,
saudara kita ini, Mama Gufron dan keluarga besar pesantren ini adalah saudara kita. Ketika misalkan ada sesuatu yang nanti misalkan kesimpulan kok diduga mengandung ini potensi menyimpang, maka tidak boleh kita musuhi, nggak boleh juga kita jauhi, tapi kita bajak masuk. Ibaratnya orang kehujanan di halaman rumah, masa kita biarkan? Kita ajak masuk ke teras, kita bukakan pintu, kemudian kita dialogkan, kita bina. Ini adalah bagian dari kecintaan negeri kita supaya kita menjadi toleransi dan rukun. Itulah tujuan Konstitusi Syariah itu menjaga dalam konteks. Mas Adi. Jadi gini, saya setuju sekali, termasuk apa yang Anda katakan soal arti penting dialog, ya. Saya ini supaya orang jangan salah menyangka, saya tidak mengatakan bahwa sebaiknya tidak ada upaya untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Mama Gufron. Adalah sangat penting untuk mengatakan bahwa mengatakan bahwa tidak ada sholat itu atau sholat itu cuma 1 kali sehari itu ya, adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kami di dalam umat Islam. Tapi setelah mengatakan gitu, saya ingin ingatkan, menyebut kata, tapi sehingga kalian adalah kaum tersesat, itu implikasinya bisa panjang. Kenapa? Karena barangkali MUI-nya tidak pernah berniat untuk menghakimi dalam artian mematikan kan. Tapi ketika itu didengar oleh umat, saya kasih contoh Ahmadiyah. Ahmadiyah kan dikatakan oleh MUI sebagai sesat ya. Tidak ada sebetulnya hukuman apapun lebih dari itu. Tapi di berbagai daerah di Indonesia ada kelompok-kelompok masyarakat menganggap karena dia adalah kaum yang sesat, kita seharusnya tidak membiarkan mereka hidup di sini. Maka ketika ada Ahmadiyah berdiri di sana, itu diserang. Rumah ibadahnya dirusak. Organisasinya dibubarkan dan seterusnya. Saya ingin ingatkan bahwa ada bahaya dari pernyataan sesat tersebut. Ya. Pak Ziyad, akan ada fatwa tidak MUI? Ending dari semua ini? Ya, ending dari kajian. Singkat saja, silakan. Ya, kan tidak selalu keluar fatwa. Ada dalam bentuk irsyadiyah, bimbingan. Ada juga bentuk tanbih, peringatan. Lah, nanti tergantung pada potensi dari poin-poin yang didapatkan ini. Kalau memasuki wilayah akidah, wilayah ubudiyah, dan ketika itu misalkan dianggap dipandang dalam kriteria tadi itu menyimpang, ya otomatis kita nyatakan, setelah itu kemudian kita bina, kita ajak, kita dakwai supaya kembali ada istilahnya taujihat. Jadi nggak hanya dikenal fatwa ya. Betul, jadi ada tauji sebagai pernyataan yang kemarin ketika ceramah ya kepada jamaah ini kan banyak menuai kontroversi. Ini bagaimana di penjelasannya atau tanggapannya, Bah? Kalau kita pengen ngebentuk gotong royong, lihat ngaji semut. Semut itu punya rasa gotong royong karena bertasbih kepada Allah. Sekarang lari lagi kepada bahasa Macaulay. Kenapa bisa menyelamatkan corona? Semua daring. Saya nangis. Saya keliling. Itu bertahun-tahun. Keliling Indonesia sampai ngutang saya beras dibagikan kepada rakyat. Karena apa? Jangan sampai memojokkan pemerintah. Dan ulama harus terjun ke lapangan.